Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya adik-adik sekalian, para pejuang UTBK 2026. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai salah satu subtes dalam UTBK yang paling umum dan dia biasanya dikenali oleh banyak orang, yaitu penalaran umum. Adapun eh, saya selaku tutor, nama saya itu adalah Solandar. Nah, oke, sebelum kita mulai, kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Andeli Solandari. Saya merupakan mahasiswa statistika dari Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Dan saya merupakan angkatan 2023. Jadi sekarang saya sudah mau semester 6, adik-adik sekalian. Adapun asal daerah saya yaitu Kabupaten Sinjai dari Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, mungkin segitu dulu untuk perkenalan kita pada malam hari ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai penalaran umum, kita terlebih dahulu mengenal apa sih itu penalaran umum. Kita kenal-kenalan dulu dengan penalaran umum. Oke, kira-kira ada yang tahu apa penalaran umum? Jadi, penalaran umum, penalaran umum itu adalah kemampuan untuk memahami informasi, menghubungkan fakta-fakta yang diberikan, serta menarik kesimpulan secara logis dan masuk akal. Nah, jadi penalaran umum ini kita diberikan pemahaman mengenai suatu informasi. Kita harus memahami informasi tersebut. Lalu kita hubungkan mengenai informasi-informasi atau yaitu fakta-fakta yang diberikannya itu eh, memberikan kita pemahaman sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari informasi yang kita peroleh tersebut. Dan kesimpulannya itu harus secara logis dan masuk akal. Jadi, teman-teman, penalaran umum ini tentunya melatih kita untuk bernalar, ya, dan berpikir kritis dari informasi yang kita peroleh. Nah, tujuan mempelajari penalaran umum. Tentunya tujuan mempelajari penalaran umum, mungkin teman-teman pasti berpikir bahwa tujuan penalaran umum itu ya karena kita mau UTBK kan, makanya kita belajar penalaran umum. Karena itu adalah syarat atau salah satu subtes di UTBK. Nah, itu adalah salah satu dari sekian banyaknya tujuannya, tapi itu adalah salah satu alasan yang tentunya membawa teman-teman untuk mempelajari penalaran umum. Namun, tanpa kita sadari, ada beberapa tujuan dari penalaran umum ini. Yang pertama, dia dapat melatih kemampuan berpikir logis dan tuntut dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, teman-teman, ketika kita belajar penalaran umum, tentunya dia dapat melatih kita dan kita mampu untuk berpikir secara logis. Jadi, ketika kita memperoleh informasi, kita dapat memikirkan eh, apa, bagaimana kita menghadapi informasi tersebut atau situasi tersebut. Terus yang kedua, membiasakan diri untuk menganalisis informasi sebelum menarik kesimpulan. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk ketika ada informasi yang kita peroleh, kita analisis terlebih dahulu. Kita tidak serta-merta langsung menarik kesimpulan. Nah, yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Seperti yang saya katakan tadi, eh, tentunya kemampuan berpikir kritis ini sangat membantu kita untuk ke depannya. Nah, dari kemampuan berpikir kritis, kita tentunya tidak mudah menerima informasi. Kita banyak menanyakan banyak hal, tentunya kita dapat menerimanya ketika alasannya sudah jelas. Nah, yang keempat, membantu seseorang dalam pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Nah, ketika kita sudah berpikir logis,
kita sudah dapat menganalisisnya, terus kita dihadapkan dalam pengambilan keputusan. Nah, kita dapat mengambil keputusan itu secara logis, secara rasional, dan sebenarnya kita dapat mempertanggungjawabkannya karena kita sudah mempertimbangkan dari beberapa hal tersebut sebelum mengambil keputusan. Nah, sampai sini, apakah teman-teman sudah paham, sudah paham arahnya kemana sih ini penalaran umum? Karena, kenapa saya jelaskan di awal, supaya teman-teman tahu gunanya penalaran umum ini apa. Kita tidak hanya belajar saja, kayak berpikir kayak untuk ujian saya kita belajar penalaran umum, tapi tentunya itu sangat berguna. Jadi apapun yang kita pelajari pasti akan berguna ke depannya, tidak hanya ketika untuk ujian. Oke, kita masuk ke materi inti pada malam hari ini. Itu kita akan bahas mengenai logika dasar. Nah, kan penalaran umum itu erat kaitannya dengan logis. Terus unsur materi itu logika matematika dasar. Nah, matematikanya itu bukan yang kayak TK atau PM ya, tapi dia lebih ke matematika logika. Dia logika matematika. Terus yang pertama, materinya itu pernyataan logis. Nah, apa sih itu pernyataan logis? Nah, dia adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya secara pasti. Jadi, kalimatnya itu dia bisa bernilai benar atau salah. Jadi, dia tidak bisa kedua-duanya. Dia harus benar atau harus salah. Jadi, harus salah satunya. Jadi, itu adalah pernyataan logis. Terus, dengan si contohnya. Nah, yang pertama, 4 adalah bilangan benar. Dia adalah pernyataan logis. Dan dia pernyataannya benar. Karena 4 adalah bilangan benar. Karena dalam matematika, 4 ini bisa dibagi 2. Dia habis dibagi 2. Jadi dia adalah bilangan benar. Terus yang kedua, angka 7 lebih kecil dari angka 3. Nah, ini sudah pasti salah. Karena angka 7 itu lebih besar dari angka 3. Jadi dia salah. Nah, yang pertama itu benar, yang kedua itu salah. Jadi dia apa ya? Dia dapat kita pastikan bahwa dia benar atau dia salah. Jadi tidak ada itu yang dia mungkin benar, mungkin salah, tidak ada. Dalam pernyataan logis dia pasti benar atau pasti salah. Nah, 3, semua burung bisa terbang. Nah, kira-kira untuk semua burung bisa terbang itu dia benar atau salah? Ada yang bisa jawab? Mungkin yang tahu bisa jawab untuk semua burung itu bisa terbang. Dia benar atau salah? Setting sisi. Dia benar atau salah? Tidak, ini maksudnya dia salah ya? Oke, sisi Nuratika. Oke, salah. Oke, jadi dia salah dikarenakan tidak semua burung bisa terbang. Contohnya itu burung entah, dia tidak bisa terbang. Nah, selanjutnya, nah, contoh contoh yang bukan pernyataan logis. Kan tadi sudah kita pelajari pernyataan logis. Nah, dengan si bentuknya bukan pernyataan logis. Nah, jadi yang pertama itu apakah kamu sudah belajar? Kenapa dia dikatakan bukan pernyataan logis? Karena dia ini adalah kalimat tanya. Dan dia tidak bisa kita nilai bahwa dia benar atau salah. Apakah kamu sudah belajar? Nah, kita tidak bisa nilai seperti kayak 4 adalah angka benar, bilangan genap, dia kita bisa nilai bahwa dia benar. Sedangkan kalau kamu sudah belajar, dia tidak bisa kita nilai. Jadi dia termasuk bukan pernyataan logis. Terus yang selanjutnya, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Dia adalah kalimat permisah. Jadi,
Dia juga bukan pernyataan logis, sama seperti tadi, bahwa dia tidak bisa ditentukan bahwa dia benar atau dia salah. Terus, yang ketiga, semoga kamu lulus SNBT dari 26. Amin. Semoga yang di sini semua itu bisa lulus SNBT dari 26. Tiga itu bukan pernyataan logis. Kenapa bukan pernyataan logis? Kira-kira kenapa? Ada yang mau sampaikan pendapatnya kenapa kata semoga kamu lulus SNBT dari 26 bukan pernyataan logis? Kalau misal, kalau mau bicara bisa langsung bicara atau mau di chat saja tidak apa-apa. Ya, bukan kalimat fakta. Ada jawaban lain? Siapa tahu dia fakta. Nanti kamu lulus SNBT dari 26. Nah, jadi alasannya itu, kenapa kata semoga kamu lulus SNBT dari 26 dia bukan pernyataan logis ya karena dia itu tidak bisa dinilai kebenarannya. Dia tidak benar atau tidak salah karena dia masih kata semoga. Dia adalah harapan. Dia belum bisa dibuktikan nanti bagaimana. Mungkin hanya kayak kata semoga. Kalau misal dia tidak daftar UTBK terus orangnya bilang semoga kamu lulus SNBT dari 26 kan tidak mungkin toh. Nah, jadi kenapa dia bukan pernyataan logis ya? Karena dia tidak bisa kita nilai bahwa dia benar atau salah. Kecuali ketika ada kata, ketika hanya kata, hmm, oke, jelaskan siapa sih ini? Najwa ya. Coba tadi raise hand, tidak jadi. Kecuali kalau dia hanya kamu lulus SNBT 2026. Nah, dia itu bisa dibuktikan kebenarannya. Memang bukan sekarang untuk dibuktikan, tapi nanti bisa dibuktikan. Nah, berbeda dengan kata semoga. Semoga itu ambigu karena dia mungkin benar, dia mungkin salah. Terus sampai sini ada yang tidak bisa dipahami atau ada yang kurang serak sama penjelasannya bisa bertanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Ada yang mau bertanya atau sudah paham? Oke, sudah paham. Ini masih dasar ya teman-teman. Jadi kalian harus paham dasarnya banget gitu. Nah, umum supaya nanti gampang ke depannya karena dia hanya bermain logika. Sebenarnya ketika teman-teman bisa bermain logika, sebenarnya kalian bisa membantai sih ini kenalan umum. Jadi kita next ya. Hmm, dulu. Nah, oke, yang selanjutnya itu nilai benar atau salah. Kan tadi kita jelaskan bahwa satu bilangan pasti benar atau salah kalau di pernyataan logis. Nah, kita menjelaskan lagi bagaimana kita menentukan bahwa pernyataan itu benar atau salah, gitu. Jadi nilai benar atau salah itu adalah dia itu digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan sesuai dengan fakta atau kondisi yang diberikan. Jadi kita menentukan apakah dia pernyataannya sesuai enggak dengan fakta eh, atau informasi atau kondisi yang diberikan oleh soal. Contohnya itu yang pertama, pernyataan 1, 5 adalah bilangan ganjil. Dia
benar. Karena ya sudah seperti tadi, 5 adalah bilangan ganjil karena dia tidak habis dibagi dengan 2. Jadi dia adalah bilangan ganjil sehingga dia benar. Terus selanjutnya pernyataan yang kedua, 10 adalah bilangan prima. Dia salah karena 10 memiliki SPB yaitu 1, 2, dan 5. 1, 2, 5, 10 deh. 1, 2, 5. Pokoknya dia itu tidak dibagi dengan 1 atau dirinya sendiri. Jadi dia bukan bilangan prima. Hingga dia dinyatakan salah. Terus pernyataan 3, semua siswa SMA sudah memiliki SIP. Dia salah. Ada yang bisa jelaskan ke saya kenapa pernyataan ketiga itu salah? Ada yang paham? Atau chat saja di room chat. Oke, Jihan, silakan. Oke, oke Kak, izin jawab pertanyaan nomor 3. Semua siswa SMA sudah memiliki SIM. Jawabannya salah karena eh, ketentuan memiliki SIM itu kan umur 17. Nah, siswa SMA itu ada yang umurnya belum 17 tahun gitu. Contohnya kelas 10 ada beberapa orang yang belum 17 tahun. Jadi nggak semua anak SMA itu memiliki SIM. Terima kasih. Oke, Jihan. Oke, jawaban Jihan benar. Jadi dia salah karena tidak semua siswa SMA punya SIM. Oke, jadi jawabannya itu benar atau salah ya? Siapa ini Hadijah? Oke, Hadijah. Jadi kita membahas mengenai nilai benar atau salah. Jadi dia benar atau salah. Tidak ada pilihan bahwa dia belum tentu. Sampai sini, apakah masih ada yang menjanggal dari pernyataan-pernyataan 1, 2, 3? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi nilai benar atau salah? Atau sudah aman? Oke, oke, sudah aman. Kita lanjut. Materi selanjutnya itu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Ini mungkin beberapa kali sudah didengar ya, kata konjungsi, disjungsi, dan negasi. Nah, yang pertama kita bahas mengenai konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Dia adalah penggabungan dua pernyataan dengan kata hubung dan. Jadi konjungsi itu ditandai dengan kata dan. Dan dia biasanya dilambangkan dengan simbol seperti ini. Dia huruf P terbalik, gitu deh. Dia simbolnya seperti itu. Terus dia itu benar jika kedua pernyataannya dia benar jika kedua pernyataan benar. Karena seperti misal, ini hanya contoh ya. Kenapa kita mengatakan konjungsi itu dia benar ketika keduanya benar ya? Karena kalau misal saya nih, Elisa dan Jihan pergi ke sana, pergi ke mana gitu, pergi ke pasar. Nah, dia itu benar karena kedua-duanya pergi ke pasar. Sedangkan kalau misal eh, Elisa ke pasar dan Jihan tidak pergi ke pasar, nah dia itu salah.
karena harus memenuhi kedua-duanya karena ada kata dan. Jadi dan itu lebih ke eh, dia bersamaan gitu. Dia terpenuhi ketika kedua-duanya benar. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak boleh salah satunya dan nggak boleh kedua-duanya itu tidak terpenuhi. Jadi harus kedua-duanya terpenuhi atau dia kedua-duanya benar. Oke, next itu jika P itu adalah pernyataan pertama dan Q adalah pernyataan kedua, maka P konjungsi P dan Q. Nah, contohnya P pernyataan pertama itu 6 adalah bilangan benar. Nah, tentunya itu benar. Pernyataan yang kedua, pasti itu adalah 6 lebih besar dari 10. Nah, dia salah. Kira-kira apa kesimpulannya? Maka, maka konjungsi P dan Q itu adalah salah. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kedua pernyataan itu harus benar. Dia harus benar. Nah, kan di sini hanya pernyataan yang pertama yang benar. Nah, di sini pernyataan kedua itu salah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa konjungsi P dan Q yang maksud di contoh itu dia salah. Nah, kecuali ketika misalnya pernyataan pertamanya itu 6 adalah bilangan genap. Terus 6 lebih, terus kita ganti deh. 10 lebih besar dari 6. Nah, itu benar. Maka konjungsi P dan Q itu bisa dikatakan benar. Jadi seperti itu. Jadi konjungsi dia harus kedua-duanya terpenuhi. Maksudnya dia kedua-duanya harus benar. Tidak boleh hanya salah satu. Kalau salah satunya saja, maka dia otomatis salah. Sampai sini eh, ada yang ada yang mau ditanyakan atau aman? Bisa diulangi, Kak. Tolong. Semuanya atau mulai dari mana? Atau mau diulangi dengan kata-kata yang mudah Yang dipahami? terakhir kali. Yang mana? Yang terakhir kita bilang. Oh, Yang terakhir kita bilang. nah, contohnya. Oh, paham, paham. Jadi, konjungsi itu, mungkin teman-teman bisa catat lah. Konjungsi itu, dia benar ketika keduanya itu benar. Jadi, pernyataan pertama, dia benar. Pernyataan kedua, dia benar. Nah, di contoh sini kan, pernyataan pertama dia yang benar. Dan pernyataan yang kedua itu salah. Makanya kita simpulkan bahwa konjungsi P dan Q itu dia salah. Nah, jadi konjungsi bisa teman-teman catat di situ. Jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu benar, dia sudah pasti benar. Jika pernyataan pertama salah, sedangkan pernyataan kedua benar, itu salah. Begitupun kebalikannya. Pokoknya harus kedua-duanya benar. Kalau misal kedua-duanya salah, ya dia juga salah. Jadi seperti itu. Sebentar ada akan ada yang saya jelaskan dan teman-teman bisa bisa pahami dari situ kenapa saya bisa bilang bahwa konjungsi ini harus kedua-duanya benar sehingga kesimpulannya dia benar. Oke, Hadijah, paham? Iya, Kak. Oke, oke, next kita masuk ke disjungsi. Nah, kalau konjungsi dia dan atau kedua-duanya harus benar. Disjungsi dia kata hubungnya itu atau dan dia dilambangkan dengan huruf P dan pernyataannya itu benar ketika salah satu atau kedua pernyataan benar. Jadi dia kebalikannya konjungsi ya. Jadi kan konjungsi itu dia benar ketika pernyataan satu dan dua benar. Sedangkan kalau disjungsi jika ada salah satu yang benar, dia benar. Dan jika kedua-duanya tidak benar, jika kedua-duanya benar, maka dia benar. Jadi seperti itu. Dia kebalikan dari konjungsi.
bukan kebalikan sih, kalau salah ya tetap salah. Tapi dia ada 3 yang benar, dia ada 3 bagian sehingga bisa dikatakan benar. Artinya kalau salah, pernyataan pertama dan kedua salah ya, berfungsi dia itu salah dan itu juga dia salah. Seperti itu. Nah, jika pernyataan satu itu P, itu pernyataan kedua, maka disfungsi P dan Q. Nah, ini ada contohnya. Dia disfungsi P dan Q itu dinyatakan benar ketika salah satu atau kedua pernyataannya benar. Nah, contohnya itu pernyataan pertama 8 adalah bilangan ganjil. Dia sah, salah. Karena 8 itu bilangan benar. Dan 8 itu bisa dibagi dengan 2. Jadi dia salah. Terus pernyataan kedua, 8 lebih besar dari 5. Ya, dia benar karena kita tahu bahwa 5 itu pastinya lebih kecil dari 8. Terus, maka disimpulkan bahwa disfungsi P dan Q itu benar. Kenapa benar? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa jika salah satunya benar, maka dia sudah pasti benar. Jadi, disfungsi itu kalau sudah ada salah satu yang benar, maka dia simpulannya itu benar. Dia pernyataannya benar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah tahu bedakan konjungsi dan disjungsi? Atau masih bingung? Atau sudah aman? Kita lanjut. Oke, aman. Kita lanjut ke negasi. Nah, apa sih itu negasi? Negasi itu penyangkalan atau kebalikan. Dia lebih ke mengingkari kalimat sebelumnya. Nah, negasi ini dilambangkan dengan simbol seperti ini, yaitu simbol mendekati. Terus, pernyataannya itu ketika pernyataan pertama benar, jika pernyataan hasil negasinya itu benar, maka pernyataan yang pertama itu salah. Itu pun sebaliknya, jika pernyataan pertama salah benar, maka pernyataan yang kedua itu salah. Pernyataan yang pertama salah, pernyataan kedua ya itu benar. Jadi dia kebalikan dari pernyataan pertama. Terus next, kita P itu pernyataan, maka negasi P otomatis ya bernilai salah ketika pernyataan ini benar dan bernilai benar ketika pernyataan salah. Terus contoh, hari ini hujan. Maka negasinya atau ingkaran atau penyangkalannya itu adalah maka hari ini sudah hujan. Ini mudah untuk dipahami karena dia hanya kebalikan dari kenyataan. Oke, lanjut. Oke, Hadijah. Berarti yang bagian negasi ini, dia hanya ada satu pertanyaan saja. Pernyataan ini salah satu dasar. Dan maksudnya bisa saja dia ada 2 kalimat. Misalnya, nah, saya kasih contoh. Misalnya hari ini hujan dan besok hujan. Misalnya hari ini hujan, besok hujan. Terus berarti negasinya itu hari ini tidak hujan, besok juga tidak hujan. Jadi tergantung tergantung soalnya. Kadang dia itu pakai 2 kalimat. Tapi yang penting kita paham bahwa kalau pernyataan yang pertama dia itu benar, maka pernyataan yang kedua dia itu salah. Jadi dia hanya kebalikan dari pernyataan pertama. Seperti itu. Gimana Hadijah? Paham? Berarti kalau misalkan ada pernyataan P sama pernyataan Q. Ya. Misal pernyataan P-nya itu benar, terus pernyataan Q-nya itu salah. Berarti negasinya kebalikannya. Ya, Atau tidak ada kayak gitu. dia itu hanya satu pernyataan.
Maksudnya itu hanya pernyataan satu, terus pernyataan keduanya itu adalah kebalikan dari pernyataan satu. Berbeda dengan konjungsi dan disjungsi kan, karena dia itu saling berkaitan antar satu, maksudnya antar satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, dia itu eh, berkaitan. Kan kalau konjungsi dan disjungsi itu ada pernyataan satu, pernyataan dua, terus kita simpulkan dia benar atau salah kan. Sedangkan kalau di negasi dia hanya satu pernyataan. Kayak kayak dia bisa beberapa kalimat, tapi dia pernyataannya itu hanya satu. Kayak dia bisa saja ada dua kalimat seperti yang tadi saya katakan bahwa hari ini hujan, besok hujan. Ya, negasinya adalah hari ini tidak hujan, besok juga tidak hujan. Jadi dia tidak ada P dan Q, dia lebih ke P dan negasi P, begitu. Bagaimana Hadijah? Ya Kak, I see. Terima kasih. Oke. Oke, yang lain apakah sudah paham juga? Oke, kalau itu kita lanjut. Nah, di sini tabel kebenaran. Nah, ini yang bisa kalian, maksudnya ini yang harus kalian ingat bahwa bagaimana kalian menentukan bahwa suatu pernyataan itu benar atau salah dari tabel kebenaran. Tabel kebenaran digunakan untuk menentukan nilai benar atau salah dari satu pernyataan logika berdasarkan semua penyusunan dari pernyataan penyusunnya. Jadi, kita dapat simpulkan dengan mudah ketika kita paham tabel kebenaran. Jadi, ini harus gimana ya? Teman-teman harus pahami dan ingatlah gitu. Ada 3 sesuai dengan materi yang tadi, ada tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, dan negasi. Nah, untuk konjungsi, jika P pernyataan pertama itu benar, jika pernyataan yang pertama itu benar, dia benar, terus pernyataan kedua benar, otomatis konjungsi itu benar. Nah, pernyataan pertama dia benar, pernyataan kedua dia salah, maka konjungsinya itu adalah salah. Terus, jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka dia juga salah. Terus kalau dia salah kedua-duanya, otomatis dia langsung salah. Nextnya itu kita disfungsi. Disfungsi itu jika pernyataan pertama benar, dia benar, terus pernyataan kedua benar, maka disfungsinya benar. Jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, dia tetap benar. Jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, dia tetap benar. Nah, jika salah kedua-duanya, maka dia salah. Terus untuk negasi, kalau negasi, seperti yang saya katakan tadi, hanya pernyataan satu, terus kebalikan dari pernyataan satu. Jika pernyataan satunya itu benar, maka negasinya dia salah. Terus pernyataan satunya benar, salah, negasinya dia pasti benar. Maksudnya itu kalimat benar atau salah, dia itu lebih ke dia logis atau tidak logis ya. Dia sesuai atau tidak sesuai. Jadi kita harus pahami juga dari informasi-informasi yang kita peroleh dari soal. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau saya hapus dulu ini coret-coretannya ya. Mungkin teman-teman bisa prinsip dulu. Jadi nanti ada PPT-nya kok. Nanti bakal di-share. Jadi teman-teman bisa pelajari kembali materi malam ini. Jadi kalian bisa pahami. Dan ini materinya sangat berguna supaya teman-teman itu
tidak bingung nantinya. Karena kalau misal kita tidak paham konsepnya, maka nanti juga kebingungan untuk menjawab. Karena logika itu beda sama kayak pelajaran-pelajaran yang lain. Karena penalaran umum itu kayak apa yang kita peroleh dari informasi ya, itu simpulkan dari informasi. Kita tidak boleh melihat dari dunia nyata. Kadang ada orang yang menjawab soal penalaran, dia kadang berpikir juga dengan kayak kan berbeda gitu. Misal di soalnya dia berkata lain, sedangkan nyatanya di kehidupan nyata itu tidak pernah terjadi. Tetapi kita ini fokus bahwa kita sedang melakukan penalaran. Kita kerjakan soal, kita bukan berpikir untuk menyelesaikan yang ada di dunia nyata gitu. Jadi teman-teman harap fokus kalau penalaran umum itu teman-teman harus teliti untuk membaca pernyataan-pernyataan yang ada supaya tidak keliru. Karena seringkali penalaran umum itu selalu keliru. Bahkan eh, ketika sudah banyak pernyataan-pernyataan, kadang dia keliru. Jadi kita harus betul-betul pahami dasarnya terlebih dahulu. Jadi ketika sudah banyak pernyataan dan teman-teman sudah paham, maka sebagaimanapun banyaknya, pasti teman-teman akan benar jawabannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk label kebenaran atau paham. Ini bisa dibilang merangkum semua dari yang saya jelaskan dari awal tadi. Tabel ini teman-teman gunakan untuk pahami semua ke depannya itu pernyataan-pernyataan. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Oke, guys. Siapa ini yang mau latihan? Oke, guys, kita latihan ya. Nah, selanjutnya itu latihan. Eh, kita buat kesepakatan dulu. Teman-teman mau langsung diperlihatkan semua soalnya baru langsung satu kali kerja atau satu soal baru kita kasih waktu lah gitu kayak misal 2 menit untuk satu soal. Jadi ketika sudah kerjakan satu soal, teman-teman kerjakan soal berikutnya. Nanti bakal kita bahas. Jadi ketika pembahasan baru teman-teman menjawab apa jawabannya teman-teman. Gitu. Bagaimana teman-teman? Mau satu-satu soal dulu atau langsung sekalian? One by one. Oke, oke. Satu soal lalu pembahasan. eh kalau saya sih maunya teman-teman latihan dulu, supaya teman-teman bisa terbiasa. Jangan langsung gimana ya? Jangan langsung satu soal langsung mau lihat pembahasannya buru-buru begitu. Kayak teman-teman kerjakanlah beberapa soal, karena ini kan baru saja kita pelajari. Jadi bisalah teman-teman lihat bagaimana sih eh, kemampuan saya ketika barusan saja kita pelajari, apakah saya paham, apakah bagaimana gitu, teman-teman. Jadi kita sepakatnya kita kerjakanlah semua soal, ada 5 soal, teman-teman. Terus kita kerjakan satu persatu ya. Nah, adapun soal yang pertama itu ini, kita beri waktu sampai 2026 ya, 2027 deh. Jadi teman-teman kerjakan. Pahami baik-baik ya. Oke, silakan dikerjakan. Tidak usah langsung jawab ya. Kalau sudah selesai, simpan dulu jawabannya.
Oke, sudah 20:27. Kita soal berikutnya.